بدمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتدى يا ربي بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وعربة الكرام ثم إلى جميع العلماء العاملين وجميع مشايخنا ومشايخنا خصوصا إلى أبي أحمد خادم بن رمضي وإلى جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شهود الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. الحمد لله رب Bukan kembali oleh Allah Ta'ala untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan hal-hal positif, yaitu mengaji kitab Irsyadul Ikhwan ila Adail Huquq bil Ihsan fi Jam'in wa Bayanin min Nususil Wahyain. Masih masuk bab yang keempat, hak-haknya anak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadkhulu fi huquqihim al-adlu bainahum fil muamalati wal 'atiyah. Dan juga termasuk dalam hak-haknya anak adalah keadilan di antara mereka. Jadi kemarin sudah dijelaskan tentang orang tua hendaknya berbuat adil di antara anak-anaknya. Fil muamalati wal 'atiyah, keadilan ini baik dalam muamalah, ya, dalam hal berhubungan sehari-harinya, wal 'atiyah maupun juga dalam pemberian. Fala yajuzu tafdilu ba'dihim ala ba'din bighairi haqq. Tidak boleh mengutamakan sebagian di atas sebagian yang lain tanpa hal yang benar. Dengan kata lain, tidak boleh pilih kasih. Sampai kemarin disampaikan Rasulullah tidak berkenan menyaksikan siapa kemarin, sahabat Bishr ya, Nu'man. Sahabat ya, bapaknya sahabat Nu'man bin Bashir ketika memberikan hartanya kepada anaknya Nu'man. Saya nggak mau menyaksikan ini kecuali kamu bagi rata sama anak-anakmu. Ya. Li'anna dzalika, kenapa kok nggak boleh kasih sayang itu? Li'anna dzalika yurisul hikda. Karena hal tersebut bisa mewariskan atau membuat orang al-hikda, jengkel atau dendam atau nggak senang gitu, al-hikda. Wa yufsidul quluba, dan bisa merusak hati. Ya. Merusak hati. Jadi ingat kemarin, adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya, bukan membagi sama rata.
Wal adlu, dan keadilan itu sababun fi dawamil mahabbah, itu salah satu sebab dari terjadinya atau terus-terusannya mahabbah, rasa cinta, rasa sayang. Nah, jadi kalau kita adil itu membuat rasa sayang ini tertanam kepada anak-anak kita. Wa tahqiqil birri minal abna liwalidaihim, dan juga membuat adanya kebaikan dari anak-anak kita untuk kedua orang tuanya, membuat anak-anak kita menjadi baik. Contohnya Nabi Yakub nih. Nabi Yakub itu kan punya beberapa istri. Bisa dikatakan 2, bisa dikatakan 4. Maksudnya yang dikatakan 2 ya karena memang Rahel sama Lea itu ya. Nah, tapi ketika menikah itu kan masing-masing dikasih budak, jadi bisa dikatakan 4. Nah, tapi Nabi Yakub ini paling sayang sama Nabi Yusuf, punya yang dari istrinya yang namanya Rahel. Akhirnya yang dari anak-anaknya yang dari istrinya Lea itu akhirnya cemburu karena kok sayang banget. Nah, tapi Nabi Yakub ini sayang sama Rahel ini ada beberapa sebab perhatiannya kepada anaknya Rahel ini, Nabi Yusuf ini ya. Pertama karena memang dari awal Nabi Yakub ini senangnya itu sama Rahel. Nah, kemudian Rahel ini juga meninggal dunia, jadi perhatiannya itu lebih kepada Nabi Yusuf. Kemudian juga sudah mengetahui ini nanti Nabi Yusuf ini ciri-cirinya akan menjadi seorang nabi, sehingga perhatiannya lebih. Tapi ya tetap akhirnya menciptakan kecemburuan di antara anak-anak lain. Cemburuannya bukan main, mau dibunuh. Ceritanya Nabi Yusuf ini kan mau dibunuh. Akhirnya diizin Nabi Yakub, wahai ayahku, ini Nabi Yusuf mau saya ajak jalan-jalan untuk berburu. Padahal itu saudaranya sudah sekongkol mau membunuh. Giliran mau dibunuh akhirnya gak tega. Terjadi diskusi, ya sudahlah gak usah dibunuh, masukkan aja ke dalam sumur. Bajunya diambil, dikasih darah kambing, kemudian ngelapor ke Nabi Yakub, Pak, ini Nabi Yusuf mohon maaf meninggal karena dimakan sama serigala. Jadi Nabi Yakub dikasih kabar hoax. Nabi Yakub akhirnya sedihnya bukan main, saking sedihnya sampai setiap hari nangis. Wa biyaddut ainahu minal huzni wa huwa kadzib. Nabi Yakub akhirnya menjadi buta karena sedih dan karena ngempet kekecewaan kepada anak-anaknya, yang ngempet kecewa, ngempet marah dan sebagainya. Dan itu karena apa? Ya karena walaupun benar tapi ya namanya perhatiannya ini lebih banyak dibanding anak-anak yang lain, ya akhirnya cemburu. Nah, gitu. Kama anna min hukukihim at-tadriba ala salati wa ta'widahum ala al-indibati wal adabi syar'iyyah bi hikmatin wa tadarrujin. Juga sebagaimana hak-haknya mereka itu adalah melatih sholat, diajari sholat. Oh, saya orang tua tapi gak bisa ngajari anakku sholat, ya piye carane? Dicelukno ustaz atau dimasukkan ke TPG. Wa ta'widahum 'alal indibat, ya, diajari untuk disiplin. Anaknya diajari untuk disiplin, bangun tidur, ya, merapikan tempat tidurnya, mandi, sikat gigi, mau tidur sikat gigi, cuci tangan dan lain sebagainya. Disiplinkan, naruh sepatu di rak, terus saja. Tentu mendidik tidak bimsalabin, dikasih tahu satu kali langsung dilakukan, enggak. Itu sampai bertahun-tahun.
Wal adab syar'iyyah, juga mengajarkan tata krama yang syar'i. Tata krama yang syar'i, adab bi hikmatin wa tadarrujin, dengan cara yang penuh hikmah. Wa ta'limahum hududal haya, juga ngajarkan kepada mereka apa? Batas-batas rasa malu. Ya. Karena kalau nggak dibatasi malah nggak punya rasa malu. Zaman sekarang ya, anak-anak kecil napa joget-joget di TikTok kan kata kan, yang sering saya kasih contoh napa, beberapa tahun yang lalu di Citayam Fashion Week nih, anak-anak SMP, anak-anak SD sudah napa tidurnya di jalan, nggak dihiraukan sama orang tua, pakaiannya you can see. Yang cowok sudah banyak yang boti, ngerti boti betul? Bencong-bencong nih loh. Berapa anak SD loh, anak SD, anak SMP sudah melambai, bertulang lunak, sudah pakai lipstik loh, area lanang. Nah, itu karena tidak tahu batasan rasa malu. SD pacaran. Dan mengajarkan mereka juga apa? Wal khuluq fi marahili numuwihim, dan mengajarkan juga tentang akhlak fi marahili numuwihim, dalam apa? Tingkatan-tingkatan perkembangannya disesuaikan. Fal huququl maqsudatu huna, sehingga hak-hak yang dimaksud dalam bab ini itu tasmulu hifdzu dinihim, kesimpulannya adalah terkait dengan pertama menjaga agama mereka. Jadi pemahaman mereka terhadap agama dijaga, apalagi zaman sekarang nih media sosial. Sudah banyak remaja-remaja sing ateis. Mereka di media sosial mainnya. Ya, tidak puasa Ramadan, wis akeh itu. Jadi keagamaan mereka dijaga, karena di akhirat ini orang tua juga akan dimintai pertanggungjawaban. Wa ta'limahum wa tarbiyatahum ala ta'ah, mendidik dan mengajari mereka untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Wa hifdzu anfusihim minad diya, menjaga diri mereka dari kerusakan. Gak rusak. Saya kemarin Pak waktu ke Sulawesi, kan salah satu agenda nih di nyuwuk wong. Jadi saya total kemarin itu nyuwuk orang itu kira-kira sekitar 1.000 orang. Nggih. 1.000 orang. Jadi energi saya juga terkuras nih. Setiap hari nyuwuk. Nah, pas lagi nyuwuk gini nih, tiba-tiba ada remaja ngamuk-ngamuk. Datang dari luar itu, katanya orang-orang kesurupan. Saya lihat, enggak, ini bukan kesurupan. Ini kenapa? Ini psikologis. Betul Pak, memang mirip kesurupan, tapi saya bilang enggak, ini enggak kesurupan. Ini namanya apa ya, abreaksi. Jadi dia itu sering kesurupan, dia sering pingsan. Mungkin usianya usia anak SMA mungkin ya. Nah, selidik betul ternyata. Dia tuh setiap hari dikata-katain sama ibunya, yo asu awakmu, bajingan, sak bendino. Nah, sehingga kadang nggak kuat, pikirannya nggak kuat. Kalau nggak kuat, apa yang terjadi? Pingsan, semaput. Pingsan itu loh jadi pisu-pisui. Arek kok nggak plek semacam-macam. Setiap hari bertahun-tahun. Wah, ini susah ini, kalau kayak gini ini tuh susah. Nah, akhirnya besoknya malam-malam saya nyuwuk lagi, dia hadir. Tak suwuk, yuk kumat maneh wong anjen. Karena ada caranya nggih, dimasukkan ke alam bawah sadarnya dulu. Nah, kemudian dia wis koyo kesurupan maneh, bengok-bengok ngono. Akhirnya tak suruh ustadz lain niku coba panggil ibunya. Tak ngono. Soalnya ibunya yang suka menghina-hina ya. Kebun binatang keluar semua, sak bendino.
Ini anaknya, ini ibunya. Anak ibunya langsung menang deh. Karena dia takut sama ibunya. Tak nasihati dan sebagainya. Habis itu saya ngasih contoh. Ustadz, ada ustadz ya satu. Maaf, saya main kesini ya Pak. Langsung tak praktekkan. Ustadz, namanya Ustadz Bahak kayak salah. Kamu tuh anjing, babi ya Pak. Langsung kaget. Nah itu sama kan. Coba saya baru pakai satu kata dan baru satu kali. Itu aja menusuk hatimu. Dan ini setiap hari bertahun-tahun. Itu kan kalimat-kalimat sampah. Kalimat-kalimat sampah dimasukkan ke dalam hati bertahun-tahun. Ya rusak anaknya. Jangan kan apa namanya kalimat-kalimat sampah kayak gitu. Coba apa namanya makanan nih loh. Makanan sampai masukkan ke dalam lemari. Jarno, tolong dino sak minggu dan sebagainya bosok. Nah, jadi kalimat ini, kata-kata ini juga ono energi nih. Jadi kalau ada orang dikatain sak bendino setiap hari sebagainya apa gak gendeng anake? Ya gendeng. Ya. Jadi ya susah wong ibu ya kayak ngono. Cuma paling tidak ibunya sudah dikasih tahu. Jadi itu tidak menjaga anaknya dari kerusakan. Ya rusak. Nah, katanya ini sudah dibawakan ke kiai dan sebagainya. Tak jamin saya bilang 1000 kiai dipanggil loh, gak bakal waras. Wong penyakitnya no omah. Nah, penyakitnya di rumah. Jadi apa namanya menjaga diri anak-anak ini supaya tidak rusak. Wa tawfirur rizqi war ridai war riayah, juga mempersiapkan atau menjamin mempersiapkan rezeki, maksudnya nafkah, ya disekolahkan, dikasih makan, dan menyusui dan apa riayah, membina atau mendidik. Kemudian apalagi yang dimaksud haknya anak di sini, wal adla bainahum fil ataya wal muamalah. Ini kesimpulan ya, adil di antara mereka dalam hal pemberian dan muamalah. Wa ta'widahum 'ala sholati wal adab, mendidik mereka untuk sholat dan mempunyai adab, berakhlak, tata krama, hatta yansha'u sholihin, sehingga mereka tumbuh menjadi orang yang saleh fid dunya, di dunia ini, wa faizina fil akhirah, dan mereka nanti selamat di akhirat. Jadi tujuannya ini bukan hanya motivasinya mendidik anak, bukan hanya untuk pendidikan untuk keselamatan di dunia, tapi dipikirkan juga di akhiratnya. Nah masalah ini saat ini Pak, ya beberapa bulan yang lalu kan terjadi pendidikan pondok pesantren dituduh feodal. Feodal itu apa? Feodal itu ya terlalu kayak menuhankan kiai loh, mboten. Ya. Ketika pendidikan pondok pesantren, ya jadi kiainya masuk ke supermarket, ketemu santri-santrinya langsung sungkem dan sebagainya, itu dituduh feodal, katanya gak bagus, itu feodal, itu memperbudak dan sebagainya. Nah kemarin ramai soal itu, santri-santri di kerja bakti untuk ngecor itu dikritik memperbudak santri dan sebagainya, sempat ramai. Lah kok gak lama kemudian viral napa? Seorang guru dilaporkan ke kepolisian gara-gara napa? Nempeleng muridnya karena muridnya ngerokok, dan ini anak-anak sekolah umum. Murid ngelaporno guru nih gara-gara muridnya salah, disneni gak terima. Ya kalau saya mendingan ya sing sungkem karo kiai, sing hormat karo kiai, timbangane murid sing gableki kaya ngono iku. Nah, jadi makin rusak kan sekarang banyak kan ya di video-video niku. Kalau gurunya sudah tua di kelas, itu anak-anaknya ya rokokan no kelas ya. Rokokan no kelas gak diperhatikan, malah diece-ece. Ya, gurunya yang ngajar joget-jogetan bisa no TikTok, banyak sekarang. Nah, jadi ya tradisinya orang Jawa lah, ya gak ngono kok. Ya hormat sama guru, sama orang tuanya. Jadi zaman sekarang ini juga memang
perlu. Apalagi aksesnya anak-anak ini bukan lingkup kecil tapi lingkup dunia wong tontonane. Jadi mereka punya handphone itu ya jendelanya dunia. Dia bisa melihat bagaimana sih budayanya orang Amerika, mereka tahu. Budayanya orang Prancis dan sebagainya mereka ngerti. Dialognya mereka seringnya kepada handphone. Dialog sama orang tuanya jarang, saja orang tuanya kerja dan sebagainya. Orang tuanya gak sempat ngajari, dia tontonannya handphone. Yang ditonton ya model-model Amerika, model-model Eropa, model-model Australia. Nah, makanya orang tua ini betul-betul perlu melihat pendidikannya anak-anak dengan wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Mujibud da'wat wa qadil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma inna nas'aluka Allahumma azid rahmat jami'an wa ala jami'alatina wa usratina fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi hab li minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.